Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Kusuma Atmaja. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Antar Aktor dalam Aktivitas Gastrodiplomasi Indonesia melalui Kuliner Rendang di Kancah Internasional. Dalam isi presentasi ini terbagi menjadi 3 bab, yaitu bab pertama yang berisi pendahuluan, bab kedua yang berisi tinjauan pustaka, bab 3 yang berisi metodologi penelitian. Dalam latar belakang ini, seiring dengan makin kompleksnya isu-isu dalam hubungan internasional, aktivitas diplomasi dituntut berperan untuk lebih signifikan lagi dan efektif untuk kepentingan nasional suatu negara. Dari sini muncullah alternatif diplomasi dalam bentuk gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi merupakan bagian dari diplomasi publik dan diplomasi budaya. Hal ini merupakan diplomasi yang cukup unik karena alat diplomasi yang digunakan adalah kuliner. Sebelumnya ada negara pencetus gastrodiplomasi di kawasan Asia Tenggara, yaitu negara Thailand. Thailand merupakan salah satu negara yang mempelopori penggunaan kuliner sebagai sebuah diplomasi. Pada tahun 2002, Thailand mengkampanyekan Global Thai Program. Melalui program itu, Thailand mendirikan restorannya di negara-negara lain di Asia Tenggara maupun di luar kawasannya. Hasilnya makanan Thailand sangat mendunia. Globalitas tidak hanya membandingkan negara Thailand sebagai tempat tujuan kuliner, tetapi mampu mendatangkan peluang ekonomi, membangun kemitraan bagi koki Thailand, serta produk makanan dari khas Thailand dan juga budayanya. Lalu jika kita tarik kembali di Indonesia sudah mulai melakukan gastrodiplomasinya pada tahun 2010, yaitu melalui Festival Rendang. Hasilnya itu sangat cukup ampuh karena melalui polling media seperti CNN, dari jejak media sosial, rendang menjadi salah satu makanan ternikmat di dunia. Hal ini menjadi peluang Indonesia untuk melakukan nation brandingnya melalui budaya kuliner. Dari dalam penyebarannya dibutuhkan sekali yang didukung oleh sebuah aktor, yaitu aktor non-negara dan juga negara. Dalam aktor negara itu bisa dilakukan oleh para diplomat, sedangkan dari non-negara bisa dilakukan oleh para diaspora di luar Indonesia, atau juga instansi-instansi non-governmental organization seperti MNC dan lain-lainnya juga turut berperan dalam melakukan gastrodiplomasi di luar ke kancah internasional. Pertanyaan penelitian, bagaimana upaya antar aktor dalam aktivitas gastrodiplomasi Indonesia melalui kuliner rendang di kancah internasional? Adapun upaya-upayanya terbagi menjadi 3, yaitu peran aktor negara dan non-negara seperti yang sudah saya jelaskan di latar belakang sebelumnya. Lalu yang kedua itu ada kampanye diplomasi kuliner Indonesia. Kampanye diplomasi kuliner Indonesia bisa dilakukan di wilayah-wilayah Indonesia dan juga bisa dilakukan juga di luar Indonesia, seperti di negara-negara yang berpotensi dalam menambah pendapatan negara melalui seperti sektor ekonomi. Yang dilakukan di luar negara itu bisa
didukung oleh peran-peran diaspora Indonesia gitu. Yang ketiga itu mematenkan makanan Indonesia. Mematenkan makanan Indonesia seperti rendang. Rendang masih belum menjadi Indonesia sudah berupaya untuk mematenkan makanan rendang untuk ke dunia internasional supaya tidak diklaim oleh negara lain. Tapi prosesnya masih belum signifikan karena masih menunggu hasil yang real gitu. Selanjutnya ada tinjauan pustaka penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada peran non-state actors dalam gastrodiplomasi Indonesia melalui Ubud Food Festival. Tulisan dari Dewi PRK Priyadarshini S. Dalam jurnal ilmiah Hospitality Management Universitas Udayana. Penelitian ini menjelaskan bagaimana peran aktor-aktor non-negara dalam melakukan gastrodiplomasinya melalui instrumennya, yaitu Festival Makanan di Bali. Penelitian ini membantu penulis untuk melihat bagaimana peran aktor negara dalam serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan aktor negara melakukan nation brandingnya melalui Festival Makanan di Bali. Yang kedua, diplomasi kebudayaan Indonesia terhadap Amerika Serikat melalui kuliner gastrodiplomasi. Penelitian kedua adalah Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Riau oleh Sarah Patricia Sinulinga. Penelitian ini menjelaskan implementasi gastrodiplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui festival kuliner yang diadakan oleh Amerika Serikat. Partisipasi yang dilakukan Indonesia mencapai hasil yang sangat memuaskan, serta diplomasi kuliner juga diterapkan melalui media online. Hal ini meningkatkan implementasi diplomasi kuliner Indonesia terhadap Amerika Serikat sangat signifikan. Soft diplomasi tersebut berhasil memikat warga Amerika. Penelitian ini pun menjelaskan upaya yang terus dilakukan Indonesia untuk terus membangun hubungan bilateral yang baik dengan Amerika, salah satunya melalui diplomasi kuliner. Yang ketiga, pengaruh gastrodiplomasi Taiwan terhadap perkembangan potensi ekonomi kreatif Indonesia di sektor kuliner. Penelitian ketiga adalah skripsi dari Hubungan Internasional Universitas Negara Indonesia oleh Ahmad Juanda. Penelitian ini menjelaskan tentang proses gastrodiplomasi yang dilakukan Taiwan kepada Indonesia untuk pengembangan potensi ekonomi kreatif Indonesia melalui diplomasi kuliner. Teori yang diangkat oleh penulis di penelitian ini yakni diplomasi dan gastrodiplomasi, karena di dalam penelitian ini potensi kuliner sebagai bagian dari budaya setiap negara. Jika dikembangkan dengan benar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan suatu negara. Selain itu, gastrodiplomasi yang dilakukan Taiwan cukup memberikan hasil yang memuaskan terhadap perkembangan kuliner Indonesia. Selanjutnya ada landasan teori dan konseptual. Diplomasi, teori diplomasi. Menurut Sir Ernest Sarno dalam bukunya Guide to Diplomatic Practice mengatakan bahwa diplomasi merupakan penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah dengan negara-negara berdaulat. Diplomasi merupakan salah satu alat yang penting dalam melaksanakan kepentingan nasional negara. Diplomasi pada dasarnya merupakan tata cara untuk melaksanakan hubungan antar negara melalui wakil resminya atau biasa disebut diplomat, dan mengimplikasikan seluruh teknik hubungan luar negeri, perumusan kebijakan, serta politik luar negeri. Namun jika dilihat dari arti yang sempit, diplomasi lebih melibatkan cara-cara dan mekanisme, sedangkan politik luar negeri ada dasar dan tujuannya. Lalu ada diplomasi publik. Dalam diplomasi publik menjelaskan proses diplomasi tidak hanya di luar negeri tetapi juga di dalam negeri. Evan Porter mengatakan bahwa masalah diplomasi publik tidak hanya menjadi tantangan politik luar negeri tetapi juga tantangan nasional. Selanjutnya gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi adalah upaya diplomasi publik yang lebih ekspansi, yang lebih luas untuk memperkenalkan
budaya kuliner di suatu negara untuk bisa lebih meningkatkan eksistensinya di luar negeri serta lebih tinggi dari elit global. Gastrodiplomasi ini mempunyai kedudukan penting karena makanan ini sangat menjamu di suatu tempat. Makanan mewakili sebuah sejarah, tradisi, lalu budaya dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itu, kuliner merupakan teknik yang terbaik, mungkin lebih lama gitu, cara lama sebagai media promosi dan pencitraan negara yang pada akhirnya sangat efektif untuk digunakan pada masa sekarang. Yang ketiga itu ada metodologi penelitian. Adapun pendekatan penelitian ini ya, model yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini ya ini metode kualitatif. Pendekatan ini memudahkan peneliti untuk menjelaskan suatu fenomena yang ekstensif dan realistis dengan menggunakan kata-kata dan tidak perlu menggunakan sebuah angka. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu situasi atau fenomena yang akan dikaji secara spesifik dengan melihat beberapa instrumen yang terlibat, yaitu fenomena dan unit yang dikaji. Unit analisis dalam suatu penelitian merupakan satuan tertentu yang dapat dijabarkan, adapun tingkatannya bisa berupa benda, individu, wilayah, dan negara. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa individu, kelompok, serta negara. Yaitu Indonesia dalam melakukan nation brandingnya memerlukan beberapa faktor yang krusial untuk dapat bereksplorasi di kancah internasional. Salah satunya yaitu gastrodiplomasi. Diplomasi kuliner yang di era ini sangat berpengaruh besar bagi negara dalam melaksanakan politik luar negerinya. Alat diplomasi kuliner yang digunakan adalah rendang. Selain itu, peran individu ataupun kelompok seperti aktor lainnya, NGO juga turut mempunyai perannya dalam melaksanakan diplomasi ini. Selain itu, Indonesia juga menetapkan rendang sebagai ikon utama kulinernya, yang dimana rendang sudah ditetapkan sebagai makanan ternikmat di dunia. Dalam teknik pengumpulan data dan melakukan penelitian ini, peneliti mengobservasi berbagai studi pustaka dengan mengumpulkan beberapa macam data kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan berita yang terkait dengan penelitian untuk mendukung pengamatan dari peneliti dan juga keabsahan data. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.